Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran. Nah, yang diampu oleh Ibu dosen Purwanti di kelas MA 22C05. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, POP, anggaran pemasaran, dan juga anggaran administrasi. Yang pertama itu anggaran penjualan. Di sini saya buat mengambil data dari perusahaan knalpot motor dan knalpot mobil di suatu daerah di Bekasi. Nah, di sini saya mengambil dari tahun 2019 sampai 2023, ya berjumlah 5 tahun. Di sini juga ada indeks musim dari Januari sampai Desember ya. Indeks musim penjualannya itu 20, 40, 60, 70, dan seterusnya sampai yang Desember itu 200. Nah, di sini saya menggunakan metode forecasting penjualan, metode last square untuk tahun 2024 atau untuk tahun yang akan mendatang. Di mana metode last square itu dapat dicari dengan Y sama dengan A plus B kali X. Ya, di sini saya sudah buatkan perhitungannya. Di mana metode Lasker ya, ciri khususnya itu mengambil data ganjil, di mana data tengahnya atau nilai tengahnya itu bernilai 0. Dan untuk tahun berikutnya dan tahun sebelumnya itu berlawanan, minus 1, 1, 2, dan 3, dan seterusnya ya, sampai berapa banyak data yang kalian ambil. Nah, di sini kita juga udah melakukan perhitungan untuk penjualan knalpot mobil tahun 2024 ya. Berarti untuk tahun 2024 itu nilai X-nya itu adalah 3. Di sini dapat diperhitungkan dengan mencari A dan B dulu ya. Dan di mana A adalah jumlah harga unit itu 1.300.000, 1.300.000 dibagi 5. 5 itu jumlah tahun yang data yang kita ambil. Nah, di sini kita dapat nilai A yaitu 260.000. Nah, untuk mencari nilai B yaitu adalah jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat. Di sini dapat perhitungan yaitu 300.000 dibagi jumlah ini ya. Nah, di sini ada jumlahnya ada 10. Kalau ditanya 10-nya dari mana, itu adalah jumlah ini. Jumlah X kuadrat. Di sini kita dapat nilai dengan jumlah 30.000. Nah, dengan metode last square, kita dapat mencari nilai Y-nya karena kita udah mencari nilai A dan B. A dan B sama A plus B kali X itu di mana 26.000, 260.000 ditambah 30.000 kali 3. 3 itu periode untuk tahun berikutnya ya. Nah, di mana di sini eh, dapat nilai 350.000. Di mana 350.000 itu untuk penjualan knalpot mobil per unit untuk tahun 2024. Nah, untuk tahun 2024 knalpot motor pun sama perhitungannya. Di sini hanya kita dapatkan 160.000 ya dari penjumlahan ini, jumlah harga per unit dibagi jumlah tahun, dan juga nilai B-nya juga sama dari jumlah eh, XY dibagi jumlah X kuadrat, mendapatkan 20.000. Nah, di sini total penjualan knalpot motor tahun 2024 dihasilkan yaitu 220.000 per unit. Ini untuk kesimpulannya. Nah, untuk berikutnya kita akan mencari untuk periode per bulannya ya, di mana tadi ada indeks musim penjualan. Tiap bulan indeks musimnya relatif meningkat dari 20, 40, 60, 70, dan sampai akhir tahun itu 200. Nah, di mana di sini kita mendapatkan
data Januari sampai Desember, indeks musimnya kita cantumkan yang dengan total 1.340. Nah, untuk mencari harga unitnya, kita bagikan eh, indeks per musim dibagi, apa namanya, dibagikan atau dikalikan dengan ini sel B45. Nah, B34 dibagi sel B45. Sel 34 20 dibagi membagi ini. Jadi untuk tiap musimnya tuh sudah tertera nih jumlah perkaliannya. Nah, untuk eh, anggaran penjualan untuk tiap bulannya untuk eh, tiap daerah ya, kita mendapatkan harga 350.000 untuk bulan Januari mencapai 50.462.687 rupiah. Ini untuk indeks eh, tiap bulannya kita jumlahkan mendapatkan total harga di tiap daerah. Nah, untuk total penjualan di tahun 2024 atau tahun yang mendatang, kita dapatkan untuk tiga daerah penjualan, ya untuk produksi 100.000 unit dengan rincian sebagai berikut, kita mendapatkan total 35 triliun. Begitupun sama dengan knalpot motornya ya, perhitungannya sama. Eh, kita menggunakan indeks per musim dikalikan unit, dan untuk tiap daerahnya kita mendapatkan nilai 44 triliun untuk knalpot motornya untuk tiga daerah di mana penjualan knalpot dan motor dan mobilnya eh, relatif lebih besar knalpot motor ya. Nah, di sini juga saya akan memaparkan tentang anggaran penjualan berdasarkan jenis dan waktu pembayarannya, di mana eh, para vendor atau para konsumen membayarkan membayar produk kita tunai 70% dan kredit 30% dengan total knalpot dan motor dan mobil yang kita hasilkan dalam tahun 2024 kita perkirakan sampai 79 triliun. Untuk selanjutnya, kita akan membahas anggaran produksi, di mana anggaran produksi knalpot untuk periode tahun 2024 perkiraan dapat menjual 200.000 unit knalpot motor dan 100.000 unit knalpot mobil, di mana penjualan eh, sudah diramalkan terlebih dahulu ya, penjualan per unit 200.000. Nah, ditambah kita dari perusahaan ada yang namanya persediaan akhir. Persediaan akhir barang. Jadi kita dituntut untuk mencapai 30.000 unit. Nah, berarti jumlah barang yang dibutuhkan itu jumlahkan persediaan akhir dan penjualan yang akan ditargetkan di tahun 2024, yaitu 230.000 unit, dikurangi dengan persediaan awal barang jadi. Nah, ini adalah kebijakan perusahaan, persediaan awal barang jadi kita dituntut untuk membuat 10.000 unit. Nah, berarti jumlah yang barang jadi yang akan diproduksi seluruhnya itu 220.000 unit untuk knalpot motor. Nah, untuk knalpot mobil juga sama. Cuma di sini persediaan akhir knalpot mobil ditargetkan yaitu 40.000 unit. Nah, sedangkan persediaan awalnya adalah 10.000 unit. Jadi untuk barang yang akan diproduksi itu 130.000 unit knalpot. Nah, anggaran untuk produksi beberapa bulan atau triwulanan ya. Di sini anggaran produksi untuk bulan Januari, Februari, Maret, eh, total penjualannya
dan total yang akan diproduksi mengambil data dari ini apa namanya peramalan yang sudah ditambah persediaan akhir dan dikurangi persediaan awal. Jumlah barang jadi yang produksi ini untuk bulanan ya. Nah, di sini juga ada untuk stabilisasi produksi dalam anggaran produksi untuk PT tersebut sampai periode keempat tahun 2024. Nah, ini ada kebijakannya, yaitu kebijakan-kebijakan khusus yang diterapkan di suatu perusahaan apabila mereka persediaan akhir dan persediaan awalnya dibedakan. Jadi perhitungannya seperti ini. Nah, untuk lanjutnya anggaran bahan baku dan tenaga kerja. Anggaran bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi knalpot kita rincikan itu sebagai berikut. Untuk perkiraan penjualan di tahun 2024 adalah 200.000 unit dan knalpot mobil di 100.000 unit. Data persediaan unit yaitu persediaan awal 220.000 dan persediaan akhir 240.000. Standar jam kerja yang kita ketahui yaitu knalpot mobil di setiap departemen itu 232 dan knalpot mobil 124, total 7 ya. Nah, upah kerja per DLH itu Departemen A Rp20.000 per jam. Nah, untuk menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2024, kita juga sudah disiapkan persediaan akhir, kebutuhan, persediaan awal, dan kita akan produksi ini ya 220.000 unit untuk tahun eh, tiap bulannya. Anggaran jam kerja tahun 2024 untuk Departemen A kita dapat perhitungan total 220.000 unit. Standar kerja di Departemen A itu 2 tadi ya. Nah, di DLH-nya berarti tinggal kita kalikan dengan jumlah produksi dengan standar jam kerja di setiap departemen. Kita mendapatkan 440.000, di Departemen B kita dapatkan 160.000, Departemen C kita dapatkan 440.000. Nah, untuk total upah itu tiap departemen juga akan dijumlahkan masing-masing. Ini per DLH ya. Jadi nanti dikalikan selama DLH. Nah, total untuk tenaga kerja tahun 2024, kita harus membayarkan tenaga kerja langsung sebesar 6.300.000.000.000. Nah, selanjutnya untuk anggaran bahan baku. Untuk anggaran bahan baku juga kita paparkan tiap bulannya. Di mana anggaran bahan baku yang diproduksi kita memerlukan 3 bahan baku dengan rincian sebagai berikut 3, 2, 2 dan 4, 2, 3. Di sini memakai standar user rate yang digunakan di PT tersebut. Nah, kita dapatkan perhitungan untuk datanya jumlah 220.000 unit itu kita dapatkan data tiap bulannya itu ini. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan bahan baku di knalpot motor ya yang pertama. Kita akan mencari jumlah bahan baku X, Y, dan Z. Nah, kita tinggal kalikan dengan uh, ini standar usage rate yang sudah diterapkan. Jadi untuk tiap bulannya kita di bahan baku X dikali 3 seluruhnya dibagi
bagi dua kali dua seluruhnya. Nah, total kita temukan untuk produksi knalpot motor, kita udah menemukan jumlahnya dari setiap bulannya. Nah, total kebutuhan yang didapatkan itu di bahan baku X 660.000, di bahan Y 440.000, dan di bahan Z 220.000. Itu untuk knalpot motor ya. Untuk knalpot mobil juga perhitungannya sama sih. Kita pakai indeks SUR untuk perkaliannya. Nah, ini produksi ini tuh data dari perusahaan ya. Data produksi tiap bulannya yang direncanakan perusahaan. Jadi target perusahaan tuh tiap bulannya memproduksi sebanyak ini. Nah, untuk selanjutnya itu anggaran BOP ya. BOP itu berisi tentang bahan pembantu pelengkap pabrik, tenaga kerja langsung tak langsung, pemeliharaan pabrik, listrik, dan sebagainya. Nah, di dalam BOP kita mendapatkan data yang harus dibayarkan perusahaan, di mana di BOP itu ada BOP tetap, ada BOP variabel, di mana penentuan BOP variabel juga eh, ditentukan dengan dipengaruhinya BOP tetap, di mana BOP total BOP dikurangi BOP tetap itu bisa dibagi dengan BOP variabel dan BOP tetap ya. Nah, di sini ada ketentuan produksi, eh, eh, menyusun anggaran overhead pabrik kapasitas produksi tahun 220.000 unit knalpot motor dengan waktu 220 jam kerja langsung. Atas dasar unit produk, jam kerja dapat dibuat pembiayaan overhead pabrik yang dianggarkan. Nah, dari perhitungan ini kita mendapatkan eh, BOP variabel per unit, di mana perhitungan ini kita dapatkan dari total BOP variabel per jam dibagi dengan total BOP variabel per unit. Kita mendapatkan indeks 9 dan 6. Nah, di sini kita eh, dapatkan harga per unitnya ya. Untuk BOP variabel dan BOP tetap, kita dapat menentukan BOP per knalpot motornya, di mana kita mendapatkan Rp137.273. Di sini didapatkan dari penjumlahan nilai BOP variabel dan BOP tetap. Ini perhitungan harga produksi untuk satu knalpot ya, dengan harga jual ntar di depan tadi udah dijelaskan itu per unit 220.000. Jadi ya bisa dihitung sendiri keuntungannya. Dan yang kedua itu untuk knalpot mobilnya sama juga. Kita mendapatkan rincian dari perusahaan sebesar ini. Ya, untuk BOP variabel per unit sama juga dibagi dua jika tidak dipengaruhi dengan BOP tetapnya. BOP variabel mobil kita dapatkan 116.331. BOP variabel per menit kita dapatkan dari kembali lagi BOP variabel per jam dibagi dengan BOP variabel per menit kita dapatkan BOP variabel per unit ya. Nah, untuk BOP per knalpot mobil kita dapatkan 232.000 itu penjumlahan dari BOP variabel dan BOP tetap dengan harga produksi Rp232.308. Dengan ketentuan itu, maka perusahaan masih dapatkan untung dengan harga penjualan mencapai 350 rupiah per unit knalpot mobil. Nah, untuk anggaran pemasaran sendiri dapat dipaparkan sebagai berikut ya. Anggaran berusaha
untuk knalpot motor dan mobil. Kita rincikan untuk berbagai triwulan. Mungkin saya di sini tidak akan panjang lebar, saya akan menjelaskan tentang knalpot motor saja ya. Soalnya pada intinya sama dengan knalpot mobil bentuk perhitungannya. Di sini juga ada komisi penjualan, angkutan penjualan, beban promosi tetap, variabel-variabel, depresi penjualan, depresi umum. Oke, mungkin sekian saja pemaparan tentang anggaran-anggaran yang saya buat. Mohon maaf kurang lebihnya. Mohon dimaklumi karena keterbatasan waktu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.